Saya izin share screen, Pak ya. Silakan. Sudah terlihat, Pak? Jelas Pak, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator yang sudah mengantarkan kegiatan hari ini. Saya diminta diberi undangan untuk menyampaikan, lebih tepatnya mungkin berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang publikasi ilmiah, urgensi publikasi ilmiah, ya, dan peningkatan kompetensi guru. Saya pikir kalau untuk tahapannya nanti kita akan sampaikan dengan melalui diskusi. Perkenalkan, nama saya Mulyawan. Saya asli dari Sukabumi, sekarang bertugas di Pusditbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Background saya dulu kuliah dari S1 PAI, S2 juga PAI, pernah menjadi guru PAI gitu, waktu di sekolah dasar. Pengangkatan pertama saya waktu di Kementerian Agama tahun 2000 itu di guru PAI untuk SD, Pak. Kemudian saya mutasi ke Madrasah Aliyah Negeri menjadi guru akidah akhlak. Lalu pernah menjadi pengawas madrasah. Lalu saya mutasi ke Balitbang Balitbang Jakarta. Ketika jadi pengawas, saya pernah menjadi pengawas berprestasi tingkat nasional tahun 2017. Itu dilakukan atau dilaksanakan oleh GTK Madrasah, ya, di Kementerian Agama. Salah satu pencapaian yang menurut saya tidak bisa ditempuh kalau bukan karena kerja keras. Dan Bapak Ibu juga sebagai guru PAI, saya yakin bisa melakukannya untuk di level guru PAI. Ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita sharing sessionnya tentang pertama pentingnya publikasi ilmiah, kendala umum publikasi, bagaimana kondisi saat ini, dan bagaimana tahapan umumnya ketika akan kita lakukan namanya menulis. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya yakin Bapak Ibu di guru PAI di Jawa Barat itu bukan sesuatu yang aneh ketika bicara tentang publikasi. Namun pertanyaan yang sering terjadi adalah kenapa kok justru ketika tidak aneh jadi aneh gitu, karena tidak banyak yang melakukannya, Pak. Oke, Bapak Ibu, seperti diketahui bahwa dalam buku 4 aturan Permenpan RB tentang angka kredit guru, itu ada 10 macam istilah publikasi ilmiah, Pak. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah tahu, atau paling tidak mendengar lah. Nah, yang akan kita bahas itu adalah di nomor 5, Pak, tentang artikel ilmiah. Karena yang nomor 5 ini sebetulnya kalau bahasa sekarang sih ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngeri-ngeri sedap itu begini. Jadi gampang, tapi tidak semua orang mau. Bisa, tapi tidak semua orang mampu gitu. Nah, ini juga menjadi problem yang harus diberikan solusi, dan saya yakin MGMP ini menjadi solusi di antara sekian banyak persoalan untuk menanggulangi hal tersebut. Dalam rangka refleksi implementasi continuous personal development, menulis artikel di jurnal itu hakikatnya adalah wajib, Pak. Bapak Ibu yang PNS, saya yakin ini untuk naik pangkat ke golongan 4 sekarang sudah harus melakukan itu. Apalagi mau ke 4B, ke 4C, apalagi ke 4E. Bapak Ibu yang sekarang di tingkat 3A ke 3B, 3B, 3C, atau 3C, 3D, sepertinya perlu mulai merancang untuk bagaimana mempersiapkan itu semua, Pak. Apalagi ketika bicara menulis buku. Nah, saya yakin di sini kan ada juga Pak Oleh ya, sebagai pengawas PAI, produktif juga untuk menulis. Saya yakin ini bisa jadi bagian untuk berbagi juga nih Pak Oleh. Nah,
Apa problematikanya, Bapak Ibu? Pertama, guru belum terbiasa menulis, Pak. Apalagi menulis karya ilmiah. Guru hanya terbiasa berbicara dan mendengar saja. Nah, mungkin perlu ada proses pelatihan yang jenjangnya betul-betul terukur. Memang kalau menulis itu, kalau bukan karena minat yang tinggi, memang rada susah, Pak. Sementara ketika berbicara profesi guru, ukuran terlihatnya adalah ketika ada karya. Sementara keterbiasaan ini menjadi bagian penting. Dan Bapak Ibu yang jadi guru, minimal S1 dulu kan pasti juga pernah menulis, Pak. Minimal menulis skripsi atau menulis tugas-tugas, apalagi yang S2 nulis disertasi, nulis tesis juga, lalu juga membuat tugas-tugas. Saya yakin menulis itu bukan sesuatu yang aneh, Pak. Tapi memang persoalannya adalah di kita banyak guru pohon pisang, Pak. Guru pohon pisang itu guru yang dulu pernah jadi mahasiswa, jadi sarjana, nulis sekali. Setelah itu nggak nulis lagi, Pak, ketika jadi guru. Atau ketika jadi bukan jadi guru, ketika dia S2 dia rajin nulis, tapi setelah beres S2-nya nulis tesis, setelah itu tidak nulis lagi. Dia nulisnya cuma sekali, Pak, hanya di situ saja. Nah, ini perlu dijadikan solusi yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menulis artikel opini. Sebetulnya opini-opini yang biasa ditulis, ya. Yang kedua, problematikanya adalah guru kesulitan menulis artikel di jurnal. Kenapa? Karena tidak ada jurnal yang mau menerima tulisan dari guru. Boleh jadi bukan berarti tidak mau menerima juga, Pak. Mungkin gaya selingkungnya belum sesuai dengan yang diminta oleh jurnal. Atau mungkin isinya masih terlalu dangkal. Belum ada eksplorasi dari sisi metodologi dan lain-lain. Ini juga harus dilakukan terus-menerus pelatihannya, Pak. Bahkan yang paling mudah itu sebetulnya, Pak, Bu, adalah bagaimana mengadaptasi PTK yang dibuat oleh guru ke dalam artikel jurnal. Itu yang paling mudah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan kelas, outputnya ada laporan PTK dan juga ada laporan dalam bentuk artikel jurnal yang dipublikasi. Kemudian problematika yang ketiga adalah guru kesulitan menulis buku. Ini kalau menulis buku ya, karena belum terbiasa menulis dan juga melobi pada penerbit. Padahal sepanjang sepengetahuan saya, 3 tahun ini berkecimpung dalam proses penilaian buku pendidikan agama, itu yang namanya penerbit itu sangat menunggu, Pak, karya-karya guru. Ya. Karena dengan canggihnya teknologi, orang gampang copy paste sana sini, sehingga ada juga yang dicek ternyata similarity-nya tinggi, Pak. Ketika similarity tinggi, maka kecenderungan untuk plagiasinya tinggi juga. Makanya harus juga berlatih untuk bagaimana melakukan penulisan dengan benar. Nah, ada kesalahpahaman dalam konsep ketika berbicara tentang pengembangan profesi guru dalam hal dunia menulis, Pak. Pertama, cenah guru mah cuma melaksanakan profesinya saja. Ternyata tidak, Pak. Guru itu tidak cukup hanya melaksanakan profesinya, tapi dia juga harus mengembangkan profesinya. Jadi kalau di antara kita ada kesan menjadi guru itu kok bosenin ya gitu. Jadi artinya dia bosen banget. Itu karena bukan persoalan bosennya, Pak. Karena memang dia tidak mengembangkan dirinya untuk berkembang di profesinya gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau sedikit rada mengurut pada persoalan motivasi, mungkin pertanyaan paling sederhananya adalah kita sudah punya prestasi apa di profesi yang sedang kita jalani, Pak. Gitu. Nah, ketika KBM yang selalu dikembangkan hanya itu saja, pasti akan bikin kita itu jenuh sekali mengajar, Pak. Makanya kenapa kemudian Bapak Ibu guru kan diberikan pilihan. Ketika Anda contoh 8 tahun sudah berturut-turut menjadi guru, ada peluang untuk bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas sekolah, pengawas PAI contohnya, itu bisa dilakukan. Dalam rangka apa? Mengembangkan profesinya. Karena hakikatnya Anda mau jadi guru, Anda mau jadi kepala sekolah, Anda mau jadi pengawas sekolah, contohnya pengawas PAI, hakikatnya sama, Pak. Profesinya itu profesi pendidik. Gitu. Nah, oleh karena itu, guru diwajibkan untuk mengembangkan profesinya. Nah, untuk setiap macam kegiatan pengembangannya,
itu ada angka kreditnya. Dan luar biasanya Pak, negara sudah mempersiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk guru agar bisa mencapainya. Ada regulasinya, ada buku penunjang untuk dibaca. Jadi sebetulnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau ada cerita guru susah naik pangkat contohnya, kenapa? Mungkin salah satu faktor besarnya adalah apakah guru tersebut tidak mempersiapkan semua berkas administrasinya itu dengan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini biasanya yang terjadi adalah profesi guru itu paling sulit untuk menyimpan berkas contohnya. Ini pengalaman saya selama pernah jadi di dunia pendidikan, itu nyimpan berkas kadang-kadang suka disimpan di mana saja. Kadang-kadang tidak abai dengan persoalan seperti surat tugas, foto kegiatan, daftar hadir peserta, kemudian membuat narasi atau notulensi kegiatan selama yang bersangkutan mengikuti kegiatan-kegiatan yang padahal pada saat dia akan naik pangkat itu dibutuhkan semua itu, Pak. Jadi seperti halnya Bapak Ibu kegiatan hari ini, kalau misal sudah terbiasa melakukan proses kenaikan pangkat dengan mengumpulkan segala macam administrasi, maka A sampai Z-nya itu harus betul-betul terkoordinir, Pak. Dari mulai tornya atau proposalnya itu menjadi bagian yang nanti dikopas atau di copy paste masuk dalam laporan PKB, Pak. Gitu. Nah, kegiatan pengembangan profesi apakah harus berupa KTI, Pak? Karya tulis ilmiah. Itu tidak hanya KTI. KTI itu hanya salah satunya, ya. Hanya salah satunya. Apakah KTI harus berupa PTK? Enggak juga, Pak. Ada berbagai macam jenis KTI. Nah, adapun PTK itu bagian yang wajib ada. Untuk apa? Jadi gini, PTK itu penting ada karena menyangkut masalah profesi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya begini, kenapa skripsi saya, tesis saya kok tidak bisa dijadikan angka kredit? Jawabannya sederhana, Pak. Orang kepegawaian pasti menjawabnya gini. Karena tesis dan skripsi Anda tidak ada hubungannya langsung dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru membuat PTK, kenapa kemudian diterima menjadi angka kredit contohnya? Itu karena PTK menyangkut apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dalam profesinya. Nah, termasuk nanti ketika bicara tentang membuat artikel ilmiah. Laporan PTK adalah salah satunya saja. Nah, KTI harus setara tesis? Tidak juga. Malah lebih sederhana, Pak. PTK itu sederhana. Tapi saking sederhananya, mohon maaf, para penilai angka kredit akan sangat dengan mudah mengecek apakah PTK ini betul-betul PTK atau PPTK-an, Mbak. Atau PTK copy paste atau yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu akan sangat terlihat nanti pada saat kalau misalkan kita hanya ambil dari internet atau skripsi orang kemudian kita adaptasi lalu ketahuan bahwa itu plagiasi, itu akan besar kemungkinan ditolaknya, Pak. Ya. KTI adalah laporan kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Gitu. Nah, KTI itu harus melengkapi syarat-syaratnya, Pak. Harus asli, perlu, ilmiah, konsisten. Asli artinya merupakan jiplakan atau disusun, ya jangan sampai ada ketidakjujuran dalam penulisan KTI itu, Pak. Termasuk juga artikel ilmiah. Lalu perlu, artinya permasalahan bukan hal yang mengada-ngada, tapi memang sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Seperti kenapa tadi Bapak Ibu kalau KTI dalam bentuk PTK itu diterima, karena memang Bapak Ibu akan memecahkan solusi berdasarkan pengalaman apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Kemudian harus ilmiah, Pak. Ilmiah itu artinya ada prosedurnya, penelitiannya harus berbentuk, berisi, dan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah. Rasional, empiri, sistematis, itu bagian dari kaidah-kaidah ilmiah. Lalu yang keempat adalah konsisten. Artinya penelitian harus disusun sesuai dengan tupoksi penyusunnya. Artinya kalau tupoksinya guru, ya dia bikin PTK. Kalau tupoksinya pengawas, berarti dia membuat penelitian tindakan kepengawasan. Kalau kepala sekolah, ya dia bikin penelitian tindakan sekolah dan seterusnya.
Nah, bagaimana kriteria KTA yang baik? Tadi setelah APIK ada 35 alasan penolakan KTI. Mungkin nanti di sesi lain ada narasumber yang akan bisa menjelaskan. Dan KTI yang disetujui adalah KTI yang secara normatif terhindar dari 35 alasan itu. Dan Bapak Ibu perlu diketahui kadang-kadang kalau dalam proses penilaian yang penting kita lakukan sesuai dengan protapnya saja, Pak. Jangan dulu berpikir dah cena MTG yang menilai kan gimana seleranya. Nah itu dikebelakangkan dulu, Pak. Dikebelakangkan dulu. Kita berjalan dulu sesuai dengan realnya, sesuai dengan protapnya dulu, Pak. Fokus dari penilaian KTI adalah keaslian dan kemanfaatan. Nah, makanya lampirannya itu juga harus lengkap. Contoh, kenapa kemudian banyak PTK yang tidak diterima? Biasanya karena memang tidak dilampirkan lampiran-lampirannya. Dari mulai surat tugas, dari mulai izin melaksanakan penelitian, lalu foto-foto kegiatannya, lalu instrumen-instrumennya, lalu pengolahan datanya dan lain-lainnya. Yang kalau misalkan itu dikumpulkan sebetulnya bukan sesuatu yang susah. Tapi kenapa tidak ada? Ya indikasi bahwa sesuatu itu tidak dilaksanakan, hanya diada-adakan saja. Itu kalau dalam pikiran penilai angka kredit ke sana arahnya, Pak. Nah, karena kita hanya berfokus pada hal tentang artikel ilmiah, maka Bapak Ibu kita akan masuk di nomor 2 ini. Jadi hasil penelitian gagasan ilmiah bidang pendidikan formal. Ini kalau di buku 4 itu ada di kode 31 sampai dengan 35. Nah, Bapak Ibu, hasil penelitian atau gagasan ilmiah bidang pendidikan formal ini bisa dalam bentuk macam-macam, Pak. Di sini ada buku hasil penelitian yang ber-ISBN, kemudian mendapatkan penilaian BSNP, kemudian juga ada laporan hasil penelitian, dan ada yang ketiganya artikel ilmiah hasil penelitian yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Kalau sekarang ceritanya mungkin bertambah, jurnalnya bersinta, ada sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk jenis laporan hasil penelitian, ini jenisnya ada beberapa, ini bisa dilihat. Dari mulai buku, dari kodenya, angka kreditnya berapa, di sini. Sebetulnya kalau sudah begini, Pak, ada aturan pedoman pedomannya, kita sebetulnya tinggal pilih mau angka kredit yang keberapa. Angka kredit yang mana. Tinggal disesuaikan saja seperti ini. Berupa tulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi. Kalau sekarang mungkin istilah tingkat provinsi sudah nggak ada, Pak, karena jurnal itu sudah online semua. Karena sudah online, maka itu menasional. Jadi sudah masuknya ke tahap nomor ini, Pak, nomor angka kredit nomor 3 nih. Artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. Gitu, ya. Ada juga artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat kabupaten kota. Ini sebenarnya sudah, jadi kalau bahasa saya sekarang sesuai dengan regulasi jurnal, tahapan-tahapan ini sudah kelewat sebetulnya, Pak. Karena sekarang sudah maksudnya tingkat nasional. Karena untuk jurnal sekarang itu sudah jarang lagi yang dicetak. Sekarang semuanya sudah online. Masuk ke OJS, Pak, Open Journal System. Nah, Bapak Ibu, ini kalau buku, Pak, kita tidak bahas dulu tentang buku, laporan hasil penelitian juga, rata-rata laporan penelitian yang dibuat adalah laporan PTK. Saya lihat di jadwal sekarang, di rundown acara, itu ada tentang PTK. Itu saya pikir PTK. Jadi anehnya begini, Pak, ini pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kita tuh sering mendengar pelatihan PTK, Pak, tapi dalam kenyataannya kita sangat sulit menemukan guru dengan PTK yang betul-betul PTK. Makanya mungkin sekalian kita ada di ruang MGMP seperti ini, saya pikir perlu adanya pengawasan melekat untuk para pengawas dan kepala sekolah memastikan guru melakukan PTK dalam mata pelajaran PAI-nya, Pak. Karena yang jadi pertanyaan besarnya adalah kita sering melihat banyak hasil penelitian, tapi tingkat keberhasilan dan prestasi belajar dalam hal PAI justru malah meningkatnya tidak maksimal. Ini juga menjadi sesuatu yang otokritik lah untuk kita, Pak. Ini bentuk fisik laporan PTK-nya. Saya lewat dulu, laporan PTK juga lewat, karena nanti juga ada yang membahas.
hasil penelitian yang dimuat di jurnal ber-ISSN. Ya, di sini ada nih, ada dewan redaksi, ada editor, dan yang saya tahu juga di MGMPPAI tingkat Jawa Barat juga sudah memiliki jurnal OJS juga ya. Bersyukur Pak, tinggal bagaimana dikembangkannya. Karena yang lebih dan memang harus ada yang mengelola secara fokus Pak. Kalau tidak begitu nanti kelewat juga proses untuk pengembangannya. Nah, ini contoh saya berikan ilustrasi, ada jurnal Pak, Al-Adabiyah yainjember.ac.id. Memang selama ini yang banyak mengeluarkan jurnal itu ya perguruan tinggi Pak. Nah, tinggal Pak, boleh nggak MGMP bikin jurnal? Boleh Pak, kenapa tidak? Karena jurnal itu dibuat justru salah satunya adalah untuk diseminasi hasil penelitian, sebagai silaturahmi ilmu, pengembangan akademik. Nah, yang jadi persoalan biasanya karena mungkin belum menjadi kebutuhan yang mendesak sehingga biasanya mepet-mepet. Nah, kalau sekarang sudah mendesak, ya kalau bahasa kita sih sekarang mau tidak mau harus Pak buat. Berarti nanti di tingkat MGMP Provinsi Jawa Barat, di MGMPPAI-nya, perlu ada tim khusus yang mengelola baik dari sisi pengelola manajemennya, substansinya, termasuk IT-nya Pak. Mau tidak mau. Ini seperti ini ada jurnal edukasi, ini sudah Sinta 2, ini yang ada di Balitbang Pak. Kalau ini jurnal yang ada di Ar-Rasyid, itu jurnal pendidikan agama Islam. Kalau Bapak buka di garuda.kemdikbud.co.id itu tadi banyak sekali Pak jurnal tentang pendidikan agama Islam. Ini juga ada beberapa jurnal Pak yang nanti Bapak Ibu bisa publish di sini. Cuma syaratnya harus ikuti aturan bagaimana penulisan artikel jurnal. Nah, di sini ada penjelasan sebetulnya dalam aturan itu tentang apa yang disebut dengan jurnal nasional, jurnal provinsi, dan jurnal kabupaten Pak. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Dan kalau saya sih punya pendapat, sepertinya sekarang setiap pengelola jurnal itu selalu berorientasi agar terakreditasi nasional, Pak. Minimal masuk Sinta. Sinta 2 itu paling tinggi untuk tingkat nasional. Kalau Sinta 1 sudah terindeks Scopus lah ya, atau terindeks publikasi yang internasional. Gitu. Sekarang juga LIPI sudah tidak ada Pak namanya karena sudah berpindah menjadi BRIN. Nah, ini juga mungkin beberapa waktu ke depan akan terjadi perubahan regulasi terkait tentang nama-nama yang terdapat dalam nomenklatur ini Pak. Ya. Nah, ini jurnal nasional. Kalau sekarang sudah tidak lagi dikelola oleh LIPI Pak, tapi oleh direktorat khusus ya untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Kemdikbudristek. Oke, Bapak Ibu, kalau jurnal-jurnalnya saya pikir sudah penting lah. Pentingnya publikasi, Bapak Ibu, reward Pak buat akademisi. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu, sedikit mungkin saya berkomentar ya. Walaupun sama-sama jabatannya fungsional, memang terdapat perbedaan antara guru dengan dosen, Pak. Kalau dosen itu dia tugasnya hanya 3, Pak, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Semua arahannya dimasukkan ke situ, Pak. Tapi kalau di guru, Pak, ini yang menurut saya juga ini jadi anomali, Pak, jadi persoalan. Guru itu tugasnya sebetulnya apa? Tugasnya itu melakukan proses perencanaan, kemudian melakukan proses pembelajaran, lalu melakukan proses penilaian. Itu tugas guru, Pak. Kalau dia sudah melakukan 3 itu, sebetulnya dia tidak membutuhkan yang lain. Tapi faktanya justru guru diminta yang lain. Makanya ada unsur yang wajib, ada unsur penunjang. Yang wajib itu 90%, penunjang itu 10%. Tidak bisa naik pangkat kalau misalkan Bapak Ibu tidak melampirkan laporan penelitian. Padahal contoh Bapak Ibu ngajarnya rajin, melakukan perencanaan, melakukan pembelajaran, melakukan penilaian. Tapi pada saat nggak bikin itu nggak jadi Pak, karena itu naik pangkat. Yang ini kemudian banyak terkendala Pak, banyak terkendala. Apalagi memang problem di kita juga tidak sedikit terkait dengan persoalan pendidikan di sekolah Pak.
pentingnya publikasi adalah juga membangun budaya akademik. Budaya akademik. Lalu terbiasa untuk melakukan critical thinking. Jadi kritis, Pak. Karena rumusnya tidak ada orang bodoh yang menulis, Pak. Makanya yang menulis itu biasanya kecerdasannya di atas rata-rata. Maka bagi guru PAI, kita penting untuk mendesiminasikan pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan kita dalam hal penelitian untuk sebesar-besarnya di-share kepada pihak eksternal. Ya. Agar guru juga bisa melakukan riset dengan baik, agar guru juga memiliki analisis dan solusi. Kemudian, guru memiliki argumen dengan baik serta menguasai teknik menulis ilmiah. Nah, saya yakin Bapak Ibu, karena setiap kita adalah sarjana, setiap kita adalah magister contohnya, atau mungkin juga ada yang sudah doktor, saya yakin-yakinnya, tinggal teknik saja Pak yang perlu diasah. Kemudian ada konsistensi dan persistensi, yang konsistensi itu artinya ketekunan Bapak Ibu dalam melakukan penulisan, persistensi itu adalah daya tahan ketika menghadapi banyak cobaan. Karena di seberang kita ada beberapa pihak yang kemudian berbicara begini, lah nulis-nulis amat, nggak usah rajin, tinggal beli aja atau tong bikinin aja, kan beres lah urusan. Ya, jadi gaya berpikirnya sudah gaya berpikir bukan pengembangan diri, tapi bagaimana semua selesai dengan uang. Nah, ini problem beberapa pihak, karena persoalannya sederhana sih. Ketika ada supply ketika ada demand ya ada supply. Contoh, ketika orang malas nulis tapi dia pengen naik pangkat, akhirnya ada kebutuhan kan untuk menyiapkan artikel atau tulisan. Lalu di seberang sana ada orang yang menyuplai, Pak. Jadi ketika demand dan supply ini terjadi ya sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu di MGMP, saya pikir sudah waktunya berpikir bagaimana SDM guru ini ditingkatkan kemampuannya. Dan salah satunya adalah dengan kemampuan menguasai teknik menulis ilmiah. Nah, publikasi karya ilmiah, Bapak Ibu, mempublikasikan maksudnya itu adalah salah satu target dari output penelitian. Penelitian itu kan bentuknya ada yang library research, ada yang field research. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan kegiatan penelitiannya itu field research, seperti PTK Bapak Ibu mengadakan kegiatan, itu bisa dijadikan sebagai bagian dari hasil penelitian yang tinggal dikonversi menjadi artikel jurnal. Kemudian yang kedua, kalau library research berarti Bapak Ibu melakukan penelitian kepustakaan. Apakah konsep-konsep itu kemudian Bapak Ibu telaah, Bapak Ibu refleksi, kemudian nanti menghasilkan sebuah temuan tertentu, dan itu bisa dilakukan. Kendala umum publikasi ini, kalau kendala-kendala umum secara besarnya ya. Kadang-kadang kalau untuk bicara bahasa Inggris, sekarang sudah beberapa artikel jurnal sudah meminta kepada autornya menulis pakai bahasa Inggris, Pak. Karena kebijakan untuk jurnal itu sekarang kalau ingin bagus, Sinta 2 minimal itu harus dalam bahasa Inggris. Makanya mungkin untuk guru PAI pun sepertinya menulis dalam bahasa Inggris sudah harus bagian dari kemampuan yang tidak bisa dipungkiri. Di samping ada dana dan lain-lain. Tapi kalau untuk PTK saya pikir tidak perlu memerlukan dana besar. Ya. Nah ini, kondisi kita saat ini ada yang menjadi peneliti dan juga penulis, ada juga yang baik dalam hal meneliti tapi menulis juga tidak begitu gitu ya. Jadi ada 4 lah. Tapi jangan sampai yang keempat, Pak. Sudahlah jadi peneliti yang buruk juga penulis yang buruk juga. Dan saya yakin Bapak Ibu semua kita bisa belajar untuk masuk ke ranah ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat artikel jurnal, artikel ilmiah, pertama yang harus disiapkan, ini biasanya dibagi 3, Pak. Ada pra, ada proses, dan ada akhir. Kalau untuk prosesnya, Bapak Ibu siapkan saja. Pertama, kita mau ke jurnal mana dulu. Jadi jurnalnya ditentukan. Kemudian baca yang disebut dengan instructions of core authors atau author guidelines lah, gaya selingkungnya atau template-nya dibaca. Lalu mencari contoh artikel yang sudah terbit. Jadi kita itu sebetulnya dilakukan yang namanya apa sebutnya
membaca ketentuan tentang penulisan, Pak. Lalu mencari contoh jurnal, contoh artikel dari jurnal itu apa? Ya silahkan, itu dibaca dulu, Pak. Lalu menulis artikel sesuai dengan petunjuknya, lalu mengirim naskah. Lalu nanti ketika saat mengirim naskah pasti akan dikembalikan untuk direvisi. Setelah direvisi, kirim lagi naskah. Kalau misalkan oke, persyaratannya diselesaikan. Bahkan untuk beberapa tempat ada juga yang naskahnya itu harus berbayar, Pak. Tapi masih banyak kok yang gratis. Tadi saya sudah di WA oleh Kang Oleh. Oke, karena Jumat ya Bapak Ibu. Saya pikir mau di stop dulu apa gimana Pak? Atau memang sudah selesai gimana? Terima kasih Pak Dokter atas arahan secara prolog untuk pembukaan pada kesempatan pelatihan penulisan karya ilmiah di siang hari ini. Insya Allah Pak Dokter, paparan selanjutnya kita akan ketemukan pada sesi Zoom berikutnya. Kami selalu menunggu ide pemikiran Bapak Dokter bisa bersumbangsi terhadap kemajuan penulisan karya ilmiah khususnya untuk GPAI di Jawa Barat. Insya Allah nanti kita jadwalkan sesuai dengan agenda yang sudah kami rencanakan. Mohon maaf Pak Dokter karena ini hari Jumat. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin atau Selasa nanti kami informasikan. Oke Pak, terima kasih. Saya pamit Pak ya. Assalamualaikum. Ya Pak.